Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oriza Surya Hapsari dengan NPM 2317051107 dari kelas B. Ini saya akan mengerjakan UTP dari TAM untuk navigation drawer dari bahannya Kak Intan. Oke, baiklah kita membuat splash screen dan juga menampilkan tombol menampilkan navigation drawer untuk drawernya adalah sebagai berikut. Yaitu ada galeri, home, dan juga slideshow. Nah, kita akan coba untuk perannya dulu. Nah, di sini ada splash screen dengan nama Oriza Surya Hapsari. Dan ini adalah tampilan untuk menu home-nya. Ini halaman yang terudang, daftar berobat, tanya dokter, daftar antrian, donor darah. Ini bisa diklik, tapi tulisannya replace feature on action. Misalnya ini mau menampilkan pesan, atau di sini ada juga setting. Nah, untuk itu kita lanjut ke galeri. Di galeri ini ada namanya daftar pasien dari Paragon Hospital dengan nama Bejo, Maria Santika, Agus Pratama, Siti Aisyah untuk daftar pasiennya. Lalu untuk yang selanjutnya ada slideshow. Slideshow di sini menampilkan daftar penyakit, daftar diagnosis penyakit, di mana ada, bentar, di mana ada eh, daftar diagnosis penyakitnya itu diabetes, hipertensi, asma, stroke, dan kanker payudara. Lalu kita bisa kembali lagi ke home. Nah, ini untuk tampilan home, lalu di sini untuk tampilan galeri, daftar pasien, lalu di sini juga ada tampilan untuk daftar diagnosis penyakit. Oke, kita hmm, matikan ini dulu agar tidak memberatkan, atau mau langsung? Oke, kita langsung saja. Nah, kita tampilkan dulu semua filenya di sini. Lalu, kita kecil. Nah, yang pertama kita lakukan adalah tentunya membuat project. Misalnya kita mau buat new file, new project gitu. Yang kita pilih adalah sebagai eh, navigation drawer views activity ini. Nah, karena di sini sudah dibuat itu UTP TAM, lalu kita lanjutkan untuk membuat mau ada apa aja sih di drawernya. Di sini drawernya itu kita punya home, lalu kita juga punya galeri dan juga kita punya slideshow. Di mana slideshow ini berisi daftar diagnosis dan untuk galeri ini berisi daftar pasien dan juga yang terakhir ada home yang berisi eh, gambar. Nah, untuk yang selanjutnya kita bakal ke selanjutnya kita bakal mulai untuk untuk import di sini sudah full semua. Nah, kita masuk ke galeri fragment. Nanti kita bakal memulai dengan UI-nya ini akan terhubung ke layout-nya. Jadi misal ini kita buka fragmentnya dari galeri fragment. Galeri fragment itu yang ada di sini. Di galeri fragment ini kita masukkan nama-nama pasiennya. Nah, kita masukkan info-infonya nih. Yaitu ada info nama, ada info umur, ada info gender, dan juga ada info riwayat penyakitnya. Serta ruangannya pakai ruangan apa. Nah, selanjutnya kita di fragment galeri layout ini, di XML-nya, kita bisa mengatur bahwa untuk text view-nya ini daftar pasien Paragon Hospital. Lalu untuk colornya yaitu color purple 700. Nah, color ini udah diatur di string, di colors, di values colors. Nah, di values colors ini kita bakal nemuin banyak banget yang udah kita setting. Dimana yang pertama ada purple 200, ada warna ungu, warna warna
fill itu kayak warna Wardah gitu ya. Terus ada warna hitam, warna warna putih, warna abu-abu, dan juga warna biru. Nah, biru ini untuk ditampilkan di splash screen-nya. Di splash screen ini kita tampilkan nama nama pembuat yaitu Riza Surya Hapsari, yang dimana kita bisa mengaturnya. Ini splash screen-nya. Nanti dia ada delay-nya di sini, di activity splash screen untuk layout. Jadi kita atur teksnya, namanya siapa, namanya Riza Surya Hapsari, terus color-nya warna apa, warna biru. Kita bisa langsung panggil blue lab dari color-nya itu. Terus text size-nya 30, bisa lebih besar lagi. Kalau ditentukan sama 50 XP. Nah, kita jalankan lagi. Nanti dia teksnya akan lebih besar dari yang sebelumnya. Karena kita sudah menaikkan tingkat ukuran font sebesar ini ya. Lalu untuk selanjutnya kita bakal ke fragmen dari home. Untuk fragmen dari home itu kita bisa atur menggunakan codingan atau kita atur menggunakan view-nya ini. Nah, kalau misalnya dari sini itu kan seperti ini tampilannya, ada image view dan juga ada text view. Kalau di codingannya kayak gini. Jadi yang pertama itu ada header layout di sini. Terus ada image profile. Nah, ada banyak sekali image profile. Lalu ada text form-nya. Di sini kan ada Hello Neng Farida, itu bisa dituliskan untuk masuk ke text view bagian image, bagian header layout, circle gitu. Nah, selanjutnya untuk image view untuk rounded corner, terus ada grid layout. Grid layoutnya itu kita punya berbagai foto dan juga tulisan. Ada daftar berobat, ada tanya dokter, ada daftar antrian, dan juga donor darah. Di sini itu kita bisa membuat linear layout per gambar dan tulisan ini. Jadi per per apa ya? Per set inilah gitu. Satu, dua, tiga, empat. Kita bikin empat. Yang pertama berarti linear layoutnya juga kita bikin empat di dalam grid layout. Nah, untuk image view itu bagian ini. Selanjutnya ada segmen home ini terhubung ke home fragment di sini. Dan juga terhubung untuk home view model ini untuk menyambung ke model yang ada di sini. Kan di sini adalah untuk kalau misalnya di home ini kan kita cuma pakai ya udah gambarnya aja gitu. Sedangkan kalau misalnya di slideshow itu kita menggunakan adapter dan juga model. Nah, karena ini daftar diagnosis penyakit, jadi kita bisa buka diagnosis adapter. Nah, di diagnosis eh, adapter ini kita masih menggunakan override fun untuk get view dari si daftar diagnosis penyakit ini dengan file yang utama adalah diagnosisnya yang disimpan di UTP Android ini. Selanjutnya untuk konteksnya di dalamnya ada inflate layout. Nah, di inflate layout ini kita bisa masukin r.layout list item diagnosis, di mana list item diagnosis ini berisikan nama-nama yang ada di sini gitu. Jadi kita bikin per kotaknya itu eh, diabetes, hipertensi, asma, stroke, dan kanker itu di dalam satu satu kesatuan aturan yang bisa langsung diatur di list item diagnosis ini. Nah, misalnya di sini kan ada nama diagnosis, terus ada juga nama diagnosis untuk text view, deskripsi, ID deskripsi, dan ID nama diagnosis. Nah, nama diagnosis ini untuk apa sih? Kayak satu diabetes, dua hipertensi, tiga asma, empat stroke, lima kanker. Sedangkan untuk deskripsinya itu deskripsi dari si penyakitnya itu. Selanjutnya, di sini juga kita mengaturnya di list item diagnosis untuk fragment slideshow.
Nah, di sini kan kita menuliskan kan, kalau misalnya daftar diagnosis penyakit ini untuk eh, teks slideshow utamanya. Lalu ada list view diagnosis ini diambilnya dari teks slideshow di bawah teks slideshow gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ini juga terhubung ke models dari si diagnosis, di mana models ini berisikan nama diagnosis dan deskripsi untuk keterhubungannya dengan adapters. Jadi ada models dan adapters. Untuk tulisan di slideshow ini, yang kayak diabetes, hipertensi, itu kita masukin di file diagnosis. File diagnosis kan ini keterhubungan antara list, list, nah aku tadi di layout, list item diagnosis dan juga di fragmentnya. Di sini kita tuliskan eh, bahwa kita memanggil segmen slideshow, lalu kita juga menghubungkan list view diagnosis yang berisi root view dari list view diagnosis. Selanjutnya diabetes ini, nama diagnosis, file yang sudah ada dari models, models ini kita taruh di sini. Jadi kita tinggal nulis aja nih nama diagnosisnya dengan apa? Dengan tampilan yang ke apa ya? Ke sama gitu. Tampilannya tuh gak berubah-berubah gitu aturannya. Aturannya nggak berubah-berubah. Jadi dia sistematis, terstruktur lah. Jadi seragam, seragam. Nah, di sini ada nama diagnosisnya. Jadi setiap poin ini 1 sampai 5 itu disebut dipanggil dari file nama diagnosis dan juga untuk paragraf-paragraf ininya penyakit diagnosis penyakitnya itu dari deskripsi. Kita bisa masukkan ini. Nah, jika kita tambah diagnosis 6 gitu, misal penyakit 6 bisul, deskripsinya bisul bla bla bla. Nanti dia muncul di sini untuk box yang ke-6 seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke galeri fragment. Di mana dari galeri fragment itu kan dijelasin bahwa di sini juga galeri view model ini sebenarnya eh, default aja gitu untuk menerima dari si view model dan juga galeri di package ini. Nah, untuk galeri sendiri itu kita terhubung ke list item pasien. Nah, di mana di list item pasien ini itu kita bakal eh, menuliskan kan ini ada banyak ya, ada yang kayak nama bejo ini, terus ada yang bagian sini, terus ada nomor ruangan. Nah, nama bejo ini biar dia seragam itu kita pakai ID yang namanya TV nama. TV nama. Nah, di mana sih kita naruh ID ini? Kita taruh ID itu ada di strings. Oh, bukan. Kita taruh ID itu ada di navgraph. Oh, untuk navgraph di sini itu sebagai navigasi eh, drawernya menuju ke home, galeri, dan juga slideshow. Sedangkan untuk mobile navigation sama juga dengan navgraph yaitu untuk apa ya, menunjukkan mengarah kemana sih navigasi mobile ini, navigasi dari drawernya seperti itu. Nah, untuk activity main drawer ini terhubung langsung ke main activity, di mana tampilannya adalah seperti ini. Untuk main XML itu berupa menu yang berada di awal banget. Jadi kayak ini kan ada setting di home. Nah, UTP Tam ini adalah aplikasi yang berjalan kita namakan sebagai UTP Tam. Di mana ngaturnya untuk ngaturnya itu ada di sini. Oh ya, masih di fragment galeri. Nah, di sini kan fragmen galerinya itu dia bakal terhubung sama list view pasien juga kan. Karena di sini berisi daftar pasien dari Rumah Sakit Paragon. Nah, kita bisa mengatur di TV Gallery Title. Ini untuk titlenya yaitu daftar pasien Paragon Hospital yang mana sudah kita
Sudah kita masukkan di string, jadi kita tinggal panggil aja start string galeri title. Jadi di strings ini isinya itu banyak, ada banyak, yaitu ada galeri title dan juga ada hello blank fragmentnya, terus menu slideshow, menu galeri, menu home. Nah, jika kita menambahkan menu di sini, kita harus menambahkan juga menunya, misal string name, menu login. Kita tambahin juga login string gitu. Oke, untuk selanjutnya, untuk colors juga udah di set sesuai yang di sesuai yang sudah ada gitu. Eh, Nah, lanjut lagi kita ke fragment untuk konten name. Konten name di sini untuk awalnya yaitu nav host fragmentnya, terus activity splash screen terhubung ke splash screen di kelasnya itu, dan juga activity name ini akan terhubung dengan navigation views-nya dan juga tampilan 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 ini, tampilan yang di dalamnya gitu. Oke, selanjutnya site navbar di sini ini untuk yang sudah kita tampilkan dari aset Android Studio itu ada apa aja sih? Nah, kita yang pertama ada site navbar ini. Untuk yang di sini ini udah default sih dari package Android Studio ini juga. Lalu ada rounded corners, lalu ada profile. Profile ini diimport import, tinggal masukin aja ke drawable ini. Nah, ini untuk profile PNG kita untuk menampilkan di sini. Lalu patient item background. Nah, ini untuk si pasien di sini. Warnanya kayak gini. Lalu IC menu slideshow ini untuk yang di sini. Ini udah default, menu galeri juga udah default, juga menu kamera udah default untuk home. Foreground untuk ini apa yang kayak logo Android-nya, terus ada background di belakang. Untuk tab background XML ini berwarna biru. Lalu selanjutnya ada tab background ini enggak terlalu bagus. Terus di sini ada beberapa gambar yang kita akan tampilkan untuk di sisi yang ini. Yaitu ada donor darah. Ini udah diimport dari, tinggal kopas ke situ, terus ada daftar antrian, lalu D2 ini tanya dokter, dan D1 adalah daftar 12. Sedangkan D0 ini untuk yang gambar di atas 4 gambar. Yang selanjutnya, selanjutnya kita ke example unit test dan instrument test ini untuk testing. Sudah default dari package UTP-TAM, navigation drawer. Nah, kita masuk ke main activity. Di main activity, pastikan semuanya harus sudah ada ya. Dimulai dari r.id navcom, galeri, dan slideshow. Secara umum ini sudah default untuk main activity-nya, jadi tidak usah kita ubah lagi. Lalu untuk yang selanjutnya, di sini kan save instance state. Ya. Lalu untuk yang selanjutnya kita ke slideshow ini juga sudah dijelaskan tadi. Kita isi di sini, lalu list adapternya juga kita panggil. Selanjutnya untuk home view model ini kita tampilkan namanya. Jadi kayak value hello Neng Farida. Ini ditampilkan di mana? Ini ditampilkan di Hmm. Oke, untuk yang selanjutnya itu kita bakal cek di sini di galeri fragment.
Untuk galeri view model seperti ini, lalu ada galeri fragmentnya. Kita masukin kan info-infonya, yaitu ada nama. Jadi kita ke galeri fragment dulu. Dimana di sini ada nama, umur, gender, history, dan juga nomor ruangan. Nah, selanjutnya eh, kita bakal masuk nih. Gimana sih cara baca model ini? Nah, model ini bakal menaruh hmm, berbagai apa ya disebutnya tuh kayak variabel gitu ya. Di mana variabelnya ini ada yang namanya val. Nah, di sini kita setting dengan name, age, gender, history, dan row. Di mana ini maksudnya adalah untuk nama, umur, jenis kelamin, riwayat penyakit, dan juga ruangannya. Lalu di sini ada diagnosisnya. Nah, di sini nama diagnosis dan deskripsi ini untuk si diagnosisnya ini di slideshow. Di slideshow ini, guys. Nah, terus yang selanjutnya, dengan adanya models itu bakal mempermudahkan. Nah, kita permudah lagi nih dengan yang namanya pasien adapter dan juga diagnosis adapter. Di mana adapters ini dari yang variabel-variabel yang udah kita simpan tadi, kita buat variabel baru lagi, boleh banget. Yang pertama ada TV nama. TV nama ini untuk mengetahui di sini, di galerinya, itu untuk mengetahui dari si nama baju ini nanti jadi kita bisa langsung di list item di list item pasien ini kita bisa langsung ngambil nih ID TV nama, ID TV umur gender, ID TV riwayat, ID TV ruangan. Di mana di mana sih tadi kita nyimpennya? Kita nyimpennya di pasien adapter. Ada TV nama, TV umur gender, TV riwayat, TV ruangan dari sini. Nah, untuk yang selanjutnya, TV nama ini berisikan nama, name, name yang udah ada tidak, yang tadi kita udah taruh di model pasien ini. Terus kita juga ada age, terus kita tambahin gender, terus kita tambahin riwayat dan juga nomor ruangan. Jadi nanti pas kita tulis di galeri fragment itu cuma kayak gini aja nih, kita tinggal eh, kutip Bejo, koma, kutip 35, kutip laki-laki, kutip diabetes gitu aja. Jadi tinggal gitu aja. Nah, untuk age sendiri, ini kan dia berbeda ya. Dia tuh integer, jadi dia langsung tulisan aja tanpa kutip gitu. Ini sangat mempermudah sekali. Lalu kita juga bisa menerapkan ini di diagnosis adapter tentunya. Nah, di diagnosis adapter ini, nah, kita menyimpan apa aja sih? Kita menyimpan dua hal. Yang pertama ada nama diagnosis dan juga deskripsi. Nah, di sini diagnosis adapter ini kita menampilkan TV diagnosis sebagai nama diagnosis r.id diagnosis. Jadi nanti tinggal panggil aja ID TV diagnosis ini. Terus ada juga deskripsi ya sama, yaitu dengan TV deskripsi. Nah, di mana sih kita taruhnya? Kita taruh di slideshow fragment. Di slideshow fragment ini kita langsung bisa memanggilkan di hal diagnosis dengan nama diagnosis dan juga deskripsinya langsung di sini. Kita bisa menaruhnya di sini. Nah, ini tentu saja sangat amat mempermudah ketika kita ingin menuliskan sekaligus gitu, tanpa harus berpindah-pindah lokasi juga. Nah, selanjutnya untuk home fragment ini kita juga menggunakan home view model, di mana home view model ini menampilkan halaman yang valida sebagai teks awal dari yang punya di home ini. Sedangkan kalau misalnya galeri dan juga slideshow view model, itu nanti tampilan utamanya, jika kita memilih untuk menampilkannya, yaitu akan muncul di sisi galeri fragment. Tapi di sini kita tidak memunculkannya, karena kita sudah menyediakan adapters models untuk langsung menyajikan fragment dari galeri fragment dan juga slideshow fragment.
Nah, tentu di main activity juga harus diperhatikan bahwa alurnya sudah tepat dan ini harus selalu ada. Untuk semua drawer, di sini drawernya ada tiga dan tiga ketiganya sudah masuk ya guys. Dan untuk splash screen activity juga masuk di dalam package home example UTP-PAM untuk Kotlin dan Java nih. Oke, ini tadi sudah dibahas drawable-nya berisikan gambar-gambar yang diimportkan dan juga simbol yang ada di aplikasi kita. Nah, selanjutnya ada layout. Layout juga sudah dijelaskan semuanya. Activity main terhubung ke main activity. Activity splash screen terhubung ke splash screen activity. App bar main itu default. Content main default juga. Fragment galeri dari galeri fragment untuk drawer yang ini. Lalu fragment home itu terhubung ke home fragment untuk galeri yang ini, yang paling atas. Lalu ada slideshow, galeri terakhir yang terhubung ke slideshow fragment. Di mana ketiga fragment ini itu terhubung langsung di dalam UI package UI. Dan untuk list item diagnosis ini dia bakal terkait dengan fragment list item apa tadi? Layout list item diagnosis bakal terkait dengan model diagnosis, diagnosis adapter, dan juga slideshow di UI ini. Serta untuk list item pasien itu akan terhubung dengan adapter pasien adapter dan juga modelsnya pasien serta langsung masuk ke galeri fragment, galeri UI di sini. Untuk menu activity untuk nav header main ini untuk bagian atas di sini. Lalu untuk menu activity main drawer itu menampilkan home gallery slideshow. Jadi di sini untuk menampilkannya dan juga main XML juga. Ini ada mainnya itu di paling depan itu kita ada setting di sini. Itu dari main XML ini udah di Lalu untuk IC launcher itu untuk launch aplikasinya. Dan mobile navigation juga untuk menavigasi ke fragment dari berbagai fragment. Di sini ada fragment galeri, ada fragment home, dan juga ada fragment social. Untuk yang selanjutnya ada navgraph. Navgraph juga sama fungsinya untuk dari mobile navigation-nya dia langsung ke terhubung juga ke layout dari masing-masing segmen yang berkaitan. Lalu ada colors, colors di sini untuk menyeting colornya dengan kita langsung aja memanggil add colors nama colornya, nama warnanya. Untuk selanjutnya ada strings. Di sini strings kita menampilkan berbagai teks yang mau ditampilkan. Misalnya di sini ada daftar pasien Paragon Hospital ini bisa langsung kita panggil dan dia akan langsung muncul di sini. Tanpa harus menuliskan daftar pasien Paragon Hospital lebih panjang gitu. Jadi tinggal memanggil aja. Nah, selanjutnya untuk DEMS XML ini udah default di mana DEM itu terkait dengan UTP-nya. Oke, dan untuk Gradle-nya ini sudah bawaan seperti itu. Oke, mungkin kita bakal ngerunning sekali lagi ya untuk lebih enak dari splash screen. Di sini ke splash screen, Origo Sri Hasari dan masuk ke form. Formnya, ini juga ada setting, lalu ada seperti pesan seperti ini bisa diatur custom dari kita. Lalu ada galeri, menampilkan daftar pasien dari Paragon Hospital dengan teks, tiga jenis teks yang berbeda. Ada yang warna ungu bold, ada yang bold dengan ukuran font lebih besar gitu. Dan ini boxnya
Itemnya ini itu berwarna ungu muda. Lalu di slideshow ada item boxnya ini berwarna putih. Lalu ada shadownya juga sama dengan yang di galeri ini. Terus di sini berisikan daftar diagnosis yang diderita oleh pasien-pasien. Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.